kali ini kita akan belajar tentang bouncing ball, yaitu keadaan dimana ketika bola akan bergerak ke atas. Jadi dia akan melalui proses seperti ini. Ada yang namanya scratch, yaitu keadaan ketika bola itu memanjang ke atas, dan ada keadaan squash, yaitu ketika bola memanjang ke samping. Tapi kali ini kita akan melakukannya dengan software 3D. Oke, kali ini saya menggunakan software Blender 3D versi 2.67. Pada defaultnya Blender akan menampilkan gambar box dengan tampilan user perspective. Untuk merubahnya kita bisa klik view, kita gunakan di sini front untuk tampilan depan seperti ini. Oke. Nah, kali ini saya akan menggunakan sebuah bola, jadi kita akan menghapus box ini. Tekan X untuk menghapus, lalu delete. Tekan F, mesh, lalu pilih sphere untuk membuat sebuah bola. Kita sudah dapatkan sebuah bola. Untuk merubah median point itu yang ini ya, yang kuning di tengah ini. Kita harus masuk ke edit mode. Oke, kita masuk ke edit mode di sini, di object mode. Ketika tampilannya ada glow orange di pinggir-pinggirnya, dan ketika kita masuk ke edit mode maka kita akan menemukan seperti ini. Oke, kita tarik ke atas, klik kiri, tahan, tempatkan median point ini tepat berada di paling bawah, paling dasar. Oke, lalu kita masuk ke object mode. Kegunaannya adalah ketika kita akan membesar atau memperkecil ukuran bola, maka titik tumpunya akan berada di titik paling bawah ini, median point ini. Kali ini kita akan membuat animasi dengan menggunakan bola ini. Untuk itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ini fasilitas-fasilitas yang ada di Blender. Seperti ini ada yang namanya translate manipulator. Ini untuk menggerakkan ke atas ataupun ke kanan atau ke kiri. Oke. Lalu di sini ada yang namanya scale manipulator, itu untuk memperbesar dan memperkecil dari arah atas ke bawah ataupun dari samping kanan atau samping kiri. Dan juga di sini ada yang namanya rotate manipulator, itu untuk merubah. Nah, seperti ini. Kita lihat, karena titik tumpunya berada di bawah, maka dia akan rotate seperti ini. Oke. Tapi kali ini kita hanya akan menggunakan translate manipulator dan scale manipulator. Oke. Untuk membuat sebuah animasi di Blender, kita harus membagi dua layar, yaitu satu layar untuk viewport tampilan bola ini, dan satu layar lagi untuk keyframe atau timelinenya. Oke. Untuk itu kita harus mengklik di sini, ikon ini, kita klik dan tahan, tarik ke tengah seperti ini. Oke. Kita rubah icon yang di pojok ini, klik, masuk ke top sheet. Top sheet ini untuk timelinenya ya. Oke. Oke. Kita masuk ke frame 1. Sini terlihat framenya. Oke. Untuk membuat sebuah animasi, kita harus mengunci posisi dan juga ukuran dari sebuah objek kita. Jadi di frame pertama, frame 0, kita klik I untuk load rotate scale. Jadi kita mengunci rotate-nya, scale-nya maupun posisi dari objek kita. Oke, kita tekan I, lalu load rotate scale untuk mengunci. Dan di sini akan secara otomatis akan muncul sebuah keyframe, yaitu yang menandai bahwa di keyframe ini
objek ini berada pada posisi ini. Oke, kita masuk ke frame kelima. Di sini saya akan membuat sketch terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan skill manipulator. Oke, warna biru ini menandai sumbu Z. Sumbu Z itu dari atas, dan sumbu X ini dengan warna merah itu ke kanan dan ke kiri. Oke, karena kita butuhnya memanjang ke atas scratch, maka kita menggunakan sumbu Z. Kita klik dan tahan ke atas. Oke, ini lalu kita kecilkan sedikit dari sumbu X nya. Oke, jangan lupa tekan I, load through scale, dan akan muncul seperti ini. Oke, sekarang animasi kita sudah bisa berjalan. Oke, masuk ke frame 10. Setelah scratch, kita akan buat squash. Squash ini kita tarik ke bawah dari sumbu Z, panjangkan dari sumbu X. Oke, jangan lupa tekan I untuk scale. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, masuk ke frame 15. Kita kembalikan posisinya ke scratch. Oke, ini. Lalu kita masuk ke translate manipulator agar objeknya ini kita ini sebagai apa ya, landasannya. Lalu objek ini terlihat lompat. Jadi kita klik di tanda panah Z, sumbu Z, kita tarik ke atas. Oke, ini tekan I untuk loader scale seperti ini. Masuk ke frame 20. Untuk merubah tampilan atau menggeser tampilan dari viewport kita, tahan shift dan tahan tombol tengah pada mouse kita untuk menggeser tampilan seperti ini. Oke, sini saya ingin agar bolanya melompat sampai ke atas, jadi saya tarik ke atas. Oke, seperti ini. Tekan I untuk loader scale. Oke, frame 25 kita buat bolanya squash, karena setelah scratch maka dia akan ke squash dulu baru kembali ke posisi normal. Oke, tadi kita masuk ke kita menggunakan skill manipulator. Oke, kita kembali ke translate manipulator, kita tarik ke atas. Oke, tekan I untuk loader scale. Masuk ke frame 30. Bola di frame 30 akan kembali ke posisi normalnya. Oke. Oke. Potongkan sedikit. Tekan I untuk lolos dia. Oke. Kita masuk ke frame 35. Kita rubah bola ini menjadi scratch kembali. Oke, scale. Tekan I untuk lurus scale. Masuk ke frame 40. Kita geser posisinya hingga ke bawah. Oke, tekan I untuk lurus scale. Oke, tekan A untuk unselect pada timeline ini, pada keyframe. Oke, tekan shift dan tahan
tombol tengah pada mouse kita untuk menggeser, karena saya akan menggunakan squash di bawah yang sudah saya buat tadi, seperti yang sudah saya buat seperti ini, maka saya tidak perlu lagi untuk membuat objek ini untuk seperti ini lagi. Jadi saya cukup mengkopinya dengan cara tekan B, klik dan tahan, seleksi pada frame yang kita inginkan, oke, dan tekan Shift D, lalu geser, oke, tekan klik kiri terlebih dahulu, lalu Shift, tekan tombol tengah pada mouse kita, geser, oke, klik G untuk menggesernya ke frame yang kita inginkan. Jadi saya ingin di sini di frame 45, lalu tekan setelah kita tekan G dan geser ke frame 45, kita tekan tombol kiri. Oke, dan seperti ini. Jadi tampilan di frame 45 itu sebenarnya tampilan dari frame 10. Oke. Nah, setelah itu hal yang sama setelah squash maka akan scratch, yaitu memanjang ke atas. Pada itu saya juga akan mengopinya dengan tekan A dulu untuk unselect, lalu B untuk menseleksi keyframe di frame 5, Shift D untuk menggandakannya, klik kiri terlebih dahulu, Shift tahan dan klik tombol tengah pada mouse, lalu tekan G, kita drag ke frame yang kita inginkan, klik kiri, oke. Kita udah sampai. Jadi di frame 50 itu adalah hasil dari kita mengkopinya di frame 5, dan di posisi awal frame 0 saya juga akan mengkopinya lagi dengan mencet A untuk unselect, lalu B seleksi keyframe nya dan Shift D, oke, lalu drag dengan mencet G, taruh di 55. Untuk memainkannya kita bisa lihat di sini start, di sini first frame itu dimulai dari frame 1 dan berakhir di frame 250. Ini bisa kita klik kiri, lalu kita ganti di frame 55, oke, lalu confirm dengan mengklik kiri di viewport dan kita mainkan. Oke, kita sudah baru saja membuat animasi punching ball. Oke. Untuk melihatnya dari view kamera, di sini kita pilih view kamera. Untuk menggesernya, klik kanan pada kamera, yaitu di kotak ini, tekan G dan geser ke atas sedikit. Confirm dengan klik kiri. Ya, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.